Ya, oke. TNC mulai kapan Bapak Ibu? Ya, TNC masuk Indonesia tahun 2000 akhir 2001 lah ya. Oke, tapi mulainya Bapak Ibu dimulai September 2011 yaitu bulan ini Bapak Ibu. Ini adalah kelahiran kedua. Kenapa? Karena kita mempunyai apa Bapak Ibu? Marketing plan baru, penyempurnaan marketing plan yang lama yang cukup berbeda sekali, dan juga ada reward baru dan benar-benar fresh semua. Jadi kita mulai bulan September 2011, kita mulai dari bulan ini untuk TNC Indonesia. Ya. Jadi semuanya baru. Memang namanya semuanya baru pasti masih bingung ya. Waktu Anda zaman kuliah, hari pertama kuliah mau ke toilet aja nggak tahu, betul nggak? Ya kan? Nggak ngerti, mesti tanya-tanya dulu ya. Belum lagi di ospek-ospek gitu ya. Yang namanya hal baru kita perlu mempelajari. Tapi sebetulnya basicnya sih sama ya. Ada beberapa perubahan-perubahan. Nah, yang namanya perubahan kita perlu sikapin memang. Ya, makanya mengenai new marketing plan penyempurnaan 2011 ini dan juga new reward, kita harus pahami Bapak Ibu ya. Sebagai leader, Anda harus memahami. Anda di sini semuanya core person, betul ya? Anda semuanya core person? Minimum, ada yang co-leader, CLP dan Excel. Tapi sebelumnya tadi ada yang tanya, bagus sekali pertanyaannya. Emang kenapa harus CP, CL, CLP, Excel Bapak Ibu? Kenapa sih? Menurut Anda kenapa? Kok ada PHO segala macam? Kenapa emang? Kenapa harus jadi CP? Dasarnya simpel Bapak Ibu ya. Jadi PHO itu ini sedikit aja ya. Itu disusun berdasarkan pengalaman para leader. Yang namanya support system termasuk unicorn itu pasti mempunyai suatu strategi tertentu ya. Strateginya adalah kesepakatan bersama. Gimana nih kita mau membangun pakai bisnis, pakai cara apa begitu ya. Nah, yang kita sepakati sampai sekarang adalah peta aset unicorn. Kenapa? Nah, ini saya mau cerita sedikit saja. Sebetulnya Anda bisa dengarkan di CD yang judulnya peta aset unicorn ya. Pembicaranya saya juga kenal sekali Bapak Ibu. Nah, itu Anda bisa dengarkan, di situ dijelaskan panjang lebar. Tapi sini sedikit review. Intinya adalah PHO ini kan baru kita pakai sekitar berapa tahun ya? Sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun. Sebelumnya ada yang namanya CP, CL, Excel, cuman kemudian diramu, dibundel jadi satu, jadinya PHO yang lebih sederhana. Kenapa itu dibikin? Pada saat penyusunan rame-rame itu ya, berdasarkan pengalaman para leader. Jadi kalau Anda bintang 8, pengen bonus kalau presentasi berapa juta? Bintang 8 Bapak Ibu? Yang sehat? Bintang 8 yang sehat itu plus minus 40 juta sebulan. Oke, artinya kok disebut yang sehat, ada juga yang nggak sehat. Ada yang setengah sehat juga. Ada yang sehat bermasalah Bapak Ibu. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang sehat bermasalah ya. Selalu seperti itu. Nah, kalau sehat itu harusnya plus minus sekitar 40 ya, ada yang lebih ada yang kurang tapi sekitar segitu. Nah, bintang 8 yang bisa seperti itu adalah bintang 8 yang punya 4 kaki. Kalau Anda cuma punya sekitar 2 kaki, ya kira-kira separuhnya lah bonusnya. Kalau Anda punya 1 kaki, wah nggak jelas. Ya, tapi intinya adalah bintang 8 yang seperti itu, yang Anda presentasikan setiap hari, ya silver planner, gold planner, yang Anda presentasikan setiap hari, itu adalah bintang 8 yang 4 kaki. Nah, itu yang pertama alasannya. Alasan kedua, dari pengalaman. Kalau Anda betul-betul mengerjakan bisnis ini dengan bahkan full timer pun, kan Anda bisa part time, bisa full timer. Kalaupun Anda mengerjakan full timer, ini kalaupun ya full timer, dan Anda ngerjainnya benar-benar, bekerja ke dalam, bantu ke sono kemari segala macam. Dari pengalaman, orang itu maksimal dalam satu waktu itu hanya bisa membangun secara fokus 4 kaki. Lebih dari itu bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya juga tidak ketanganan Bapak Ibu. Kececeran. Ya ketanganan bisa sih teman. Maksudnya tidak bisa dimaksimalkan. Makanya unicorn mikirnya adalah bagaimana kalau bangunnya 4 dulu. Bukan hanya 4, salah. 4 dulu. Ya, 4 dulu, nanti kalau sudah mulai jadi baru nambah lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu dasarnya. Jadi kepengennya unicorn adalah pada saat Anda bintang 8, Anda bintang 8 sehat. Disebut bintang 8 sehat, kalau bintang 8 Excel, makanya di presentasi ada ya, bintang 8 Excel. Jadi Anda bintang 8 punya 4 kaki, itu bonus Anda bisa plus minus 40 juta sebulan. Jadi seger semua, betul nggak? Senyumnya juga beda-beda pasti ya. Senyumnya pasti jauh lebih cerah Bapak Ibu.
Oke, itu sekilas mengenai PAU ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai hal baru di bulan ini. Baru diterapkan berapa hari ini? Baru beberapa minggu. Ya, Anda sudah bisa menjelaskan ke grup masing-masing? Harusnya mulai sudah ya. Yang pertama, marketing plan 2011 ini adalah merupakan proses dari perundingan bertahun-tahun Bapak Ibu. Dari hitungan saya ada sekitar lebih dari 2 tahun membahas ini. Penuh perdebatan, penuh darah dan air mata. Ya. Semuanya dicoba dianalisa dari atas sampai bawah, dari kiri sampai kanan, dari luar sampai dalam. Dilihat-lihat dari segala sisi. Oke? Karena yang namanya perubahan marketing plan sebetulnya sekecil apapun efeknya besar. Kenapa? Karena marketing plan adalah salah satu dari 6 pilar. Salah satu rohnya dari Tianxi. Tianxi ya itu gitu loh. Kalau itunya berubah, banyak hal yang akan berubah juga. Termasuk mungkin nanti strateginya akan disesuaikan. PAU akan disesuaikan? Iya. Ya, kita tunggu aja. Oke. Nah, jadi ini merupakan proses dari perundingan yang lama. Siapa aja yang berunding? Leader-leader jelas kita memberi masukan juga. Kantor Tianxi Indonesia dan kantor Tianxi dari pusat yaitu dari China. Kenapa kantor juga rundingan? Karena kantor juga punya datanya Bapak Ibu. Kantor punya datanya. Berapa persen orang yang join bintang 1, bintang 2, bintang 3, mereka punya semua di seluruh dunia. Berapa persen orang yang setelah bintang 1 belanja jadi bintang 2? Berapa persen orang yang join bintang 2 kemudian jadi bintang 3? Berapa lama rata-rata orang dari bintang 3 jadi bintang 4? Mereka punya datanya semua. Berapa rata-rata omset satu orang setiap bulannya? Mereka semua punya datanya. Jadi mereka juga punya ide sendiri. Punya pemikiran sendiri, kayaknya terbaik seperti ini. Ya, memang marketing plan yang saya dengar dari rekan-rekan dari luar negeri memang ada beberapa yang disesuaikan, ya, disesuaikan dengan negara masing-masing. Jadi marketing plan Tianxi di seluruh dunia itu sedikit berbeda-beda. Dasarnya sama, tapi sedikit berbeda-beda. Sebagai contoh, di Indonesia bintang 3 berapa? 2000 PV, ya, tergantung Anda beli apa ya. Beli produk yang mana karena PV-nya sedikit berbeda-beda. Di luar negeri sebagian itu PV-nya sudah 3000 PV Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itulah, ada sedikit-sedikit berbeda, tapi basicnya sama. Ada bronze line, silver line sama juga, ya. Nah, setelah perundingan lama, jadilah penyempurnaan marketing plan 2011. Nah, ini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami dulu ya. Ini kantor minta mau katanya istilah sedunia mau disesuaikan. Ya sudah, kita belajar sama-sama ini sekarang ya. Kembali ke masa kuliah dulu ya. Belajar lagi nih Bapak Ibu ya. Yang disebut pembelanjaan pribadi atau personal sales setiap bulan, sekarang istilah kita PPV. Kalau tutup poin itu apa? Tutup poin itu kewajiban personal sales setiap bulan. Ya. Istilahnya soalnya tiap negara beda-beda Bapak Ibu. Jadi kayaknya mau disesuaikan. Pokoknya yang namanya PPV itu personal sales setiap bulan, ngerti ya? PPV. Mungkin awalnya Anda nyebutnya susah, tapi lama-lama kan biasa nanti. Kemudian yang disebut akumulasi personal sales dari awal Anda join. Akumulasi dari pembelanjaan pribadi Anda dari awal join disebutnya CPV. Cumulative Personal Point Value ya. Kemudian ada set volume. Tahu set volume ya? Omset dari grup Anda yang peringkatnya sama atau lebih tinggi dibuang. Jadi Anda punya grup. Nah, leader Anda, grup Anda yang peringkatnya lebih tinggi, sama atau lebih tinggi daripada Anda, itu omsetnya dibuang. Nah, sisanya disebutnya set volume. Artinya termasuk personal sales Anda juga. Termasuk PPV Anda bulan itu termasuk dihitung juga sebagai set volume. Nah, set volume itu diganti istilahnya menjadi GPV, Group Point Value. Oke, terus kemudian omset bulan tersebut, current istilah kita ya, current atau omset gitu ya, disebutnya TNPV. Total Network Point Value, TNPV. Oke. Jadi current adalah sekarang TNPV. Kalau TGS alias akumulasi omset dari awal join disebutnya ATNPV Bapak Ibu, Accumulative Total Network Point Value. Jadi kita sesuaikan saja, toh ini hanya istilah ya, kita sesuaikan pengertiannya sama ya. Jadi nantinya kedepannya enak. Nah, inilah marketing plan Tianxi Indonesia 2011 penyempurnaan yang baru. Ini jadinya satu tabel ini Pak ya. Iya, kita bahas satu-satu. Nah, pertama kita mau membahas mengenai syarat keaktifan dulu. Ya. Maksudnya apa? Setiap distributor semua peringkat keanggotaannya akan diperpanjang selama setahun ke depan maksudnya ya. Secara otomatis kalau
dia dalam setahun tersebut mempunyai pembelanjaan personal sales, jadi akumulasi personal sales ya. Oh, itu harusnya CPV ya. Selama setahun, PPV-nya selama setahun adalah 200 PV. 200 PV selama setahun. Berarti sebulan berapa? Ayo 200 bagi 12 berapa? Berapa adik-adik? Ya nggak nyampe 20.000 ya sebulan. Nggak nyampe 20 PV. Kecil atau kecil? Kecil sekali. Ya, hanya Anda beli apa? Beli Mooncort 1 udah lewat ya. Bayang ya. Anda setahun itu beli sekali aja Mooncort, atau beli apalah, grape extract, atau beli kalsium 2 biji, 2 kotak, langsung lewat. Oke? Tujuannya apa sih? Karena gini Bapak Ibu ya. Jadi ini kan syaratnya sangat ringan. Kalau Anda dalam setahun ada seseorang yang tidak belanja sama sekali, ya dianggap mungkin dia tidak ingin memperpanjang keanggotaannya, dia akan dihilangkan. Kenapa mesti seperti itu? Masalahnya adalah ya, aturan dari TNC sekarang, orang itu kalau mau pindah jaringan, orang itu harus mengundurkan diri, betul ya? Terus kemudian 6 bulan kemudian dia baru bisa join lagi. Aturan yang sekarang. Nah, masalahnya ada orang yang sudah sejak 8 tahun yang lalu join, itu pun joinnya juga nggak sadar kebetulan waktu itu ya. Tidak sadar Bapak Ibu ya, nggak ngerti apa-apa, pokoknya join, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah belanja apapun, pokoknya blast sama sekali nggak ngapa-ngapain. 8 tahun kemudian ada presentasi, dia semangat mau join, ternyata namanya sudah ada Bapak Ibu. Jadi dia harus mengundurkan diri, nunggu 6 bulan lagi, kan keburu teler Bapak Ibu. Kasihan orang-orang seperti itu ya, maksudnya sayang gitu loh, suruh nunggu 6 bulan kan teler. Ya, nah makanya diberi aturan istilahnya kita syarat keaktifan ini. Jadi orang-orang yang sudah setahun nggak aktif, ya dianggap nggak mau melanjutkan, ya akan dihilangkan, gitu, di-delete nantinya. Oke, toh dia juga kalau Anda buka printout itu kan isinya 0, betul lah. Ya, yang bintang 5 pasti tahu lah ya. Ada itu 0 dari dulu 0 aja gitu ya. Yang ngapain sih gitu Anda pertahankan, betul nggak? Kalau Anda ada cross line yang sudah lama nggak aktif ya, dan kemudian dia mau join ke grup Anda, mau nggak Anda? Pasti mau ya, tapi Anda nggak mau kan grup Anda pindah ke yang lain, betul nggak? Ya biar sama-sama enak kita bikin aturannya rame-rame gitu, betul nggak? Ya kita sepakatin aturannya. Toh orang yang sudah lama nggak aktif, ya biarin aja lah gitu loh. Toh apa gunanya ngisi print jaringan hanya 0 terus, betul nggak? Ya, dan dengan ada banyak 0 itu kadang-kadang orang menipu diri sendiri Bapak Ibu ya. Buka print jaringan di Excel, tuh panjang meskipun 0 semua. Buat apa gitu? Biarin aja di delete dulu, ya. Dia dianggap tidak mau. Nanti kalaupun dia mau, tinggal dia join lagi, nggak masalah toh. Lagian kewajibannya ringan, cuma 200 PV kok. Hanya 200 PV setahun loh, bukan sebulan, setahun. Artinya apa? Kalau Anda bintang 5, ada Anda bintang 5 ada kewajiban personal sales, betul ya? PPV Anda itu sudah termasuk belum? Sudah. Jadi orang yang belanja, istilah kita tutup poin ya, yang melakukan PPV bulanan udah pasti lewat, otomatis Anda akan diperpanjang terus. Orang baru bagaimana? Orang baru kok bintang 2 aja, berapa? 500 PV. Dia sudah otomatis setahun ke depan diperpanjang, betul nggak? Nangkap ya? Jadi ini syaratnya sangat-sangat ringan. Kalau orang itu memang tidak memenuhi syarat, ya mungkin memang beliau memang tidak aktif gitu istilahnya. Ya sudahlah, kalau memang pengen tidak aktif kan tidak masalah. Dia bisa keluar nantinya, bisa join lagi. Nah, satu hal ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini justru membuktikan bahwa bisnis kita akan bertahan sampai nanti Bapak Ibu. Karena orang yang ada akan di-recycle terus, betul nggak? Orang bisa keluar, bisa masuk asal ngikutin aturan. Ya, dengan cara seperti ini TNC akan berkembang terus dan terus Bapak Ibu. Ini malah salah satu kunci. Jadi tidak apa-apa, ada yang mau nggak aktif mau keluar silahkan, ya. Nanti berapa tahun lagi mau join lagi silahkan gitu ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat akan dilakukan auto delete ya. Auto delete ini tidak menurunkan ATNPV, masih ingat? Tidak menurunkan TGS apply-nya, tidak menurunkan peringkat apply-nya. Jadi nggak usah khawatir. Peringkatnya tetap. Nah, kalau yang di auto delete bintang 1 sampai bintang 6, pada saat dia di delete, seluruh grup bawahnya akan naik ke atas secara struktur. Tapi kalau bintang 7 buff, kalau dia di delete, strukturnya tetap. Cuman si bintang 7-nya itu disebutnya inaktif. Inaktif artinya tidak bisa tutup poin, tidak bisa ngapa-ngapain. Dianggap itu ada buletan tapi nggak ada orangnya gitu loh.
Artinya kalau bawahnya naik peringkat 77 dia bisa bintang 8 nggak? Bisa. Dia masih bisa naik peringkat si inaktif ini. Ya, siluman inaktif. Dia masih bisa naik peringkat. Oke, dia masih bisa naik peringkat tapi ingat dia tidak bisa tutup poin. Tidak bisa PPV tadi istilahnya ya. Tidak bisa melakukan PPV, tidak bisa melakukan personal sales. Jadi otomatis bonusnya bypass saja. Bypass ke atas gitu. Nangkap ya? Oke, nah sekarang kita membahas peringkat-peringkat dari TNC ya. Yang pertama kalau bintang 1 itu Anda wajib membeli starter kit 85.000 plus Anda wajib belanja satu produk, terserah Anda pilih produk yang mana. Pak boleh nggak beli produk yang PV-nya 1 Pak? Boleh kalau ada. Ya, pokoknya Anda wajib membeli satu produknya. Kenapa? Ya ini salah satu usulan dari kita juga Bapak Ibu. Ya ini pemikiran dari kantor bagus sekali. Orang kalau cuma join bintang 1 tok, hanya bintang 1 beli starter kit, dia untung nggak? Si orangnya nggak untung. Starter kitnya bisa dimakan? Nggak bisa. Paling hanya bisa untuk ganjel lemari Bapak Ibu. Ya. Upline-nya untung nggak? Dapat bonus nggak? Upline-nya nggak dapat bonus. TNC juga dapat untung nggak? Nggak juga Bapak Ibu. Jadi ngapain sebetulnya gitu? Betul nggak? Ya. Makanya dikasih ya beli satu produk lah. Kenapa sih? Supaya dia bisa merasakan manfaat dari produk TNC gitu loh. Produknya bagus, minum dong. Kalau starter kit kan nggak bisa dimakan. Ya Anda bakar, nanti Anda campur pakai air putih Bapak Ibu ya, dengan jambi-jambi diminum nanti. Nanti bisa keluar sayapnya jadi singa terbang Bapak Ibu. Kan bukan begitu ya. Nah, jadi bintang 1 ini bagus sekali, diberi kewajiban Anda wajib belanja satu produk aja, terserah Anda pilih yang mana. Pokoknya Anda coba dong, sudah join TNC, Anda harus minum produknya, kalau nggak ngapain gitu. Ya, beli produknya terserah Anda mau pilih yang mana. Mau kalsium, mau Mooncort, mau kalung aura energi, terserah. Bintang 2 sama ya, CPV-nya 500. Anda boleh sekali sebulan atau akumulasi begitu 500 Anda bintang 2. Nah, kalau Anda lihat bintang 1 dan bintang 2 tambah dekat sekarang. Ah, nggak mau, saya maunya bintang 1. Saya cuma mau beli apa ya? Mau beli kalung aja deh. Nah, otomatis bintang 2 dia. Ngerti enggak? Ya, atau saya maunya bintang 1, maunya grape ekstrak sama kalsium. Udah bintang 2 juga dia. Oke, jadi bintang 1 dengan bintang 2 ini tambah dekat, tambah enak. Ya. Dan kalau Anda buka printout lebih bagus ada omsetnya daripada 0000 begitu, betul nggak ya? Setuju nggak? Setuju dong. Bintang 3 sekarang ada 2 cara. Nah, cara pertama seperti biasa 2000 PV. Akumulasi boleh, bulan itu boleh 2000 PV. Ya, nah cara kedua adalah dia bisa belanja sendiri 1000 PV aja sekali. Ya. Dalam sebulan dia sekali, setahu saya sekali 1000 PV. Dia beli produknya 1000 PV dan dia punya waktu 2 bulan untuk mensponsori 2 orang yang 1000 PV seperti dia. Jadi kalau ada dia 1000 untuk menyponsorinya 2 bulan. Tapi orang yang 1000-nya tuh harus sebulan, harus sekali belanja gitu loh. Nangkap ya? Jadi bisa jadi bulan ini saya 1000 PV, terus kemudian saya sponsori 1 orang 1000 PV. Bulan depan saya nambah lagi 1000 PV, otomatis saya bintang 3 gitu. Atau bulan ini saya 1000 PV, nggak sponsori orang, bulan depan saya sponsori 2 orang, 1, 2, langsung 2 orang. Nah saya otomatis bintang 3. Oke, ini cara kedua untuk mencapai bintang 3. Keuntungannya apa? Keuntungannya menguntungkan nggak? Jelas menguntungkan sekali. Saya kasih contoh. Saya join 1000 PV. Bulan ini saya sponsori 2 orang 1000 dan 1000. Saya otomatis bintang 3. Berarti saya mendapatkan bonus sebagai bintang 3. Padahal saya belanja produknya berapa? Hanya 1000 PV. Jadi dengan belanja hanya 50% saya bisa mendapatkan bonus sama seperti bintang 3 Bapak Ibu. Oke, itu luar biasa. Memang harus kerja sedikit. Tapi biasanya orang kalau disuruh milih, pilih bayar atau pilih kerja? Biasanya orang udah mending kerja aja Pak gitu. Ya. Nah terserah, kalau usul kita tetap nomor 1 Anda langsung 2000 PV. Ya, tapi kalau memang lagi kebetulan nggak ada dana segala macam, 1000 PV dulu, Anda sponsori kerja dikit, sponsori 2 orang, plok gitu, 1000. Anda otomatis bintang 3 dapat bonus yang sama seperti bintang 3. Padahal Anda ngeluarin duit cuma 50%, hanya 1000 PV saja. Ingat hukum duplikasi. Si bintang 2 yang 1000 PV, dia akan pengen bulan depan bintang 3 nggak? Pasti pengen. Gimana caranya? Antara dia belanja lagi 1000 atau dia sponsori 2 orang lagi 1000. Betul nggak? Ya, karena ada waktu 2 bulan tadi. Jadi otomatis akan terduplikasi dan ada time limitnya. Jadi otomatis akan
Jalan Bapak Ibu. Nangkap ya? Oke, itu cara kedua. Ya, jadi Anda mendapatkan bonus yang sama seperti bintang 3 dengan pengeluaran hanya 50%. Oke, itu menurut saya luar biasa sekali. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan maksimal ya. Oke, terus bintang 3 jadi sekarang ada 2 cara. Kemudian kita masuk ke bintang 4. Bintang 4 sekarang ada 4 cara Bapak Ibu. Ya, jadi boleh pilih salah satu. Well, makin banyak cara kan makin enak. Ya, yang pertama kita harus waspadai adalah syarat untuk menjadi bintang 4 itu secara pribadi harus 2000 PV CPV-nya. Artinya apa? Kalau Anda bintang 3-nya pakai cara yang 1000 tadi, untuk Anda bintang 4 Anda harus belanja lagi 1000. Pokoknya totalnya Anda pribadi harus 2000 baru bisa ke bintang 4 nantinya. Nah biasa ya, pasti ada yang bilang, wah kalau gitu sama saja. Beda Bapak Ibu. Beda. Bedanya apa? Anda join dulu 1000, kalau pakai cara hemat ya, paket hemat. Anda join dulu 1000, sponsori plok-plok 1000, bonusnya berapa? 320.000 Bapak Ibu. Ya, Anda dapat bonus dulu, ngembangin jaringan dulu, dapat bonus dulu, pada saat mau bintang 4 Anda baru wajib 2000. Ngerti maksudnya? Anda dapat duit dulu gitu loh. Kalau pakai cara bintang 3 yang biasa, Anda harus 2000 PV sendiri gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi cara bintang 3 yang cara kedua tadi itu bagus sekali ya, menjadi jembatan bagi yang kebetulan dananya kurang. Hanya bisa 1000 PV. Oke, jadi bintang 4 syaratnya Anda harus personalnya ya, kumulatif point value personal Anda harus 2000 PV dari awal join. Cara pertama pakai cara 2 kaki, pakai cara 3 kaki. Terus kemudian khusus orang baru, Anda bisa langsung belanja 8.000 PV. 8.000 PV, Anda langsung bintang 4 sendirian. Dan ini tambahannya adalah yang keempat, Anda akumulasi belanja pribadi 12.000 PV otomatis bintang 4 tanpa batas waktu. Woi, mantap. Jadi kalau Anda punya konsumen, ya, konsumen yang minum produk melulu dari sejak 12 tahun yang lalu Bapak Ibu, bahkan Tiansi belum buka pun dia udah minum produk Bapak Ibu. Ya. Pokoknya dia kalau minum produk terus terakumulasi 12.000 otomatis dia bintang 4. Makanya jangan heran kalau Anda buka TMIS, di situ ada daftar yang naik peringkat otomatis. Nggak sadar naik peringkat dengan marketing plan yang baru. Anda lihat di TMIS. Ya, dia tiba-tiba jadi bintang 4. Kenapa? Karena dulu dia bintang 3 minum produk terus atau jualan terserah. Pokoknya masuk personal sales dia, totalnya sampai 12.000. Begitu new marketing plan jalan dia langsung bintang 4. Ya, kalau Anda pengen tahu siapa aja, lihat di TMIS itu ada daftarnya ya, yang bulan ini otomatis naik peringkat gara-gara peralihan marketing plan ini. Karena begitu akumulasi 12.000 langsung jadi bintang 4. Nah, kalau bintang 5 ada 4 cara. 3 kaki, 2 kaki dengan Anda baca sendiri ya. Cara 3 kaki, cara 2 kaki, cara 6 kaki dan cara 7 kaki. Intinya Anda bisa pilih mau yang mana ya, dipilih sayang anak. Ya, Anda boleh pilih menaik peringkat memakai cara apa. Intinya cara pilihan makin banyak, makin simpel Bapak Ibu ya. Bintang 6 juga sama, ada 4 pilihan. Bintang 7 juga ada 4 pilihan. Dan bintang 8 ada 4 cara untuk mencapai bintang 8. Jadi sekarang Anda boleh pilih yang manapun, Anda bisa mencapainya. Nah, saya pengen menyorotin bintang 5 Bapak Ibu. Bintang 5 ya. Salah satu cara baru bintang 5 adalah Anda harus punya 1 kaki bintang 4, 6 kaki bintang 3 Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, kalau Anda naik peringkat, biasanya yang terpenuhi duluan peringkat grup atau TGS? ATNPV. ATNPV-nya dulu Bapak Ibu yang terpenuhi, TGS-nya dulu yang terpenuhi, betul nggak? Ya, soalnya Anda nungguin 1 orang ini, sudah ditungguin nggak bangun-bangun Bapak Ibu, malah KO Bapak Ibu ya. Betul nggak? Anda pengen bintang 7. 1 orang ini Anda lagi bantu menjadi bintang 6. Lagi tergila-gila sama pacarnya Bapak Ibu ya. Sekarang tiap hari pacaran nggak mau presentasi, kerja juga ditinggal dan segala macam. Nah, kadang-kadang kita terkunci dengan hal seperti itu. Ya, kita harus cari yang lain tentunya ya. Nah, sekarang Anda lihat untuk mencapai bintang 5, Anda hanya perlu 1 bintang 4. Kalau cuma 1 gampang, biasanya kaki 2, 3, 4-nya itu biasanya yang masalahnya banyak ya. Sekarang Anda cukup dengan bintang 3-nya 4, kalau yang 1 bintang 4, 6 kaki bintang 3 Bapak Ibu. Kalau nyari 6 kaki bintang 3 bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, karena kita kalau ketemu bintang 3 itu kerjaan kita, betul nggak? Cari konsumen, cari orang aktif, Anda presentasi closing bintang 3. Tapi nyuruhin dia ngembangin, kadang-kadang orangnya ada yang mau ada yang enggak gitu loh. Maksud saya adalah dengan penawaran
2 kaki bintang 4, 4 kaki bintang 3, atau 1 kaki bintang 4, 6 kaki bintang 3, orang lebih mudah mencapai bintang 5, betul nggak? Oke, artinya bahkan pada saat new marketing plan diperlakukan banyak yang tiba-tiba jadi bintang 5 Bapak Ibu. Anda sekali lagi lihat di TMIS, ada itu daftarnya, ya. Begitu marketing plan berubah, langsung dia naik bintang 5 Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia punya stok bintang 3-nya banyak. Artinya apa? Orang lebih mudah mencapai bintang 3, lebih mudah mencapai bintang 4. Bintang 4 minum produk aja sekarang bisa, tanpa batas waktu lagi. Betul nggak? Ya. Dan dengan bintang 5, Anda bisa kerja sendiri langsung bintang 5. Artinya kalau bintang 3, 4, 5 lebih mudah, artinya 6, 7, 8 dan seterusnya lebih mudah, betul nggak? Ya, itulah luar biasanya new marketing plan kita Bapak Ibu. Ya, jadi lebih simpel semuanya. Sekarang kita masuk ke bonusnya. Bonus TNC ada 4. Simpel sekali, ya, cara jelasinnya juga mudah sekali. Bonus prestasi 36%, bonus kepemimpinan 10%, sharing internasional dan bonus prestasi seumur hidup totalnya 5,5, dan bonus khusus totalnya adalah 55%. Plus tentu bonus retail, ya. Retail itu kalau Anda jualan eceran itu 15%. Ada yang tahu payout itu apa? Payout adalah berapa uang yang dikembalikan oleh TNC kalau Anda belanja sesuatu ke TNC. Misalkan Anda beli produk ke TNC 100.000, payout adalah maksudnya, ini kita bicara PV, ya. Payout adalah maksudnya berapa yang balik ke Anda. Ya, ini lebih gampang kalau kita bicara produk yang 100%. Ya, misalnya kita bicara apa yang 100%? Kalung, ya. Ya, kalung aura, ya. Ini saya juga bawa ini. Nah, ini, ya, ini. Anda belanja berapa harganya? Oke, PV-nya? Ya. Nah, kalau Anda belanja itu berarti 55% itu kembali sebagai bonus Bapak Ibu. Ya, Anda kaliin sendiri tuh. 55% balik sebagai bonus tapi dibagi oleh ke banyak orang sesuai dengan marketing plan. Nah, itu maksudnya payout. Oke? Nah, kalau pakainya yang PV-nya 90%, berarti ya untuk produk itu dikali 90% lagi. Payoutnya lebih kecil, sedikit, 90% gitu. Ya, jadi kalau Anda pengen lihat suatu MLM, payoutnya berapa, jangan langsung hanya lihat angka payoutnya. Tapi harus dilihat PV-nya berapa. Karena kadang-kadang mereka hanya bilang payoutnya sekian gitu. Nah, nanti dulu secara real, secara duitnya berapa yang dibalikin. Kalau untuk kalung yang kita poinnya 100%, berarti benar-benar 55%, betul? Tapi untuk kalsium yang PV-nya berapa? 90%. Ya, kalau Anda hitung kira-kira 91% itu kira-kira, ya. 90% biar gampang. Payoutnya sebetulnya untuk kalsium adalah 90% dikali 55%. Oke, tapi kita masih punya produk yang 100% Bapak Ibu. Nah, itu kalau Anda pengen tahu payout. Nah, payout itu yang bagus gede atau kecil Bapak Ibu? Menurut lagu, yang bagus adalah yang sedang-sedang saja. Ya. Kenapa? Kalau payout itu kecil, artinya bonus yang dibagikan kecil. Ya, kita mau kerja keras segala macam, bonusnya kecil. Kalau payout itu terlalu gede, artinya apa? Bonus yang dibagikan gede banget, artinya harga produknya itu sebetulnya murah banget. Oke, nilai produknya berarti kecil. Nah, yang bahaya adalah kalau produknya lemah, biasanya MLM nggak tahan lama. Anda boleh cek 6 pilar. MLM yang tahan lama adalah MLM, salah satunya adalah yang produknya bagus. Payout terlalu besar itu juga malah bahaya. Terlalu kecil, duitnya nggak ada. Ya, oke. Nah, menurut saya 55% ini bagus Bapak Ibu. Ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ada batasannya memang. Ya, kayak di Apli itu ada batasannya. Berapa maksimal, berapa minimum itu ada. Minimum biasanya nggak ada, maksimalnya biasanya. Nah, kita bahas satu-satu. Bonus prestasi, ya. Ini tabelnya seperti ini. Bonus prestasi, ya, kalau bintang 2 8% dan seterusnya sampai bintang 8 Anda mendapatkan 36%. Intinya semakin Anda naik peringkat, Anda semakin besar bonus prestasinya, ya. Nah, untuk mendapatkan bonus ini wajib memenuhi syarat PPV atau tutup poin, ya, atau personal point value tadi, ya, personal point value, ya, betul. Nah, untuk bintang 3 dan bintang 4 itu ada syarat PPV tapi opsional. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak. Kenapa dibikin opsional? Simpel sekali. Karena TNC dari awal sudah trademarknya adalah dari awal tidak tutup poin Bapak Ibu. Ya, tidak ada kewajiban belanja dari awal. Jadi kalau kita haruskan, nanti pasti banyak sekali yang komplain karena menghilangkan ciri khas. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan Jogja nggak ada gudegnya, ya kurang gitu kan. Nggak ada gudeg, nggak ada angkringan, nggak ada wayang, nggak ada keraton, ya lama-lama hilang kan gitu loh. Ngerti maksudnya? Kan ada yang namanya ciri khas. Nah, salah satu ciri khas dari TNC adalah
Dari awal tidak ada kewajibannya. Tapi, selalu ada tapi ya. Kalau Anda buka printout, kadang-kadang kita mengelus dada, betul nggak? Ya, isinya kok 0,000,000,000 begitu ya. Jadi bagaimana kita beri tutup poin, tapi tidak wajib. Ya, tapi tentu ada bonusnya. Jadi artinya kalau Anda bintang 3 atau bintang 4 melakukan pembelanjaan bulanan, kewajiban belanja bulanan, ya, Anda bonus prestasinya untuk bulan itu dapat tambahan 4%. Kalau enggak, ya berarti tidak dapat tambahan 4%. Masih dapat bonus, tapi enggak dapat tambahan 4% gitu loh ya. Saya kasih contoh, Anda bintang 5. Anda punya dolen bintang 4. Kalau dia melakukan tutup poin, berarti melakukan kewajiban PPV-nya, berarti dia dapat 20%, betul ya? Berarti Anda sebagai bintang 5 dapat 4%. Tapi kalau si bintang 4-nya tidak melakukan PPV-nya, selisihnya berapa? 8%. Ya, jadi enak sama enak, betul nggak? Ya, dia tutup poin, bagus, omset nambah. Nggak tutup poin, bagus, Anda persennya naik gitu loh. Ya, tentu kita sarankan grup lakukan aja deh, ya, lakukan dong PPV-nya. Ngerti ya? Jadi dibikinnya opsional, boleh dilakukan, boleh juga enggak. Nah, secara umum PPV-nya, syarat PPV kita Anda bisa lihat di situ ya. Syarat tutup poinnya ada ya. Dari yang bintang 3 opsional 50 PV, bintang 5 300 sampai yang bintang 8 1500. Pertanyaannya, angkanya itu dari mana? Nah, ini ada cerita dengan sebelum marketing plan ini diberlakukan, kita ada yang namanya plan A dan plan B ya. Plan B itu sebetulnya didesain untuk apa? Plan B itu dulu awalnya didesain untuk menutupi beberapa lubang-lubang di plan A. Plan A ini luar biasa, buktinya TNC meledak ya, tapi ada beberapa lubang di situ, ada kekurangan di situ. Nah, itu mau ditutupin pakai plan B. Rencananya begitu. Oke? Nah, setelah diterapkan ternyata kurang maksimal. Jalan sih tapi kurang maksimal. Kenapa? Karena kita seperti menjelaskan 2 kali marketing plan, betul nggak? Yang sempat ngalamin plan B itu mabok nggak jelasin? Pusing ya, udah pusing panjang lagi. Ya, jadi 2 hal. Udah gitu plan B tidak wajib. Ya, jadi aduh, kerjaannya banyak sekali Bapak Ibu. Makanya banyak sekali usulan gimana kalau digabungkan jadi satu. Jadi marketing plan kita yang sekarang ini adalah penggabungan plan A dan plan B Bapak Ibu. Ya, jadi satu supaya simple, sederhana. Makin simple, makin bagus Bapak Ibu. Ya, makin mudah dijelaskan. Nah, makanya yang sekarang ini enak sekali. Contoh bintang 5. Bintang 5 di plan A dulu, berapa tutup poinnya? 100. Plan B-nya berapa? 200. 100 sama 200? 300. Tuh lihat. Nah. Oke. Jadi dijadiin satu gitu loh. Terus pasti ada yang bilang, "Pak, kok naik, Pak?" Nah, ini juga ada ceritanya Bapak Ibu. Waktu itu beberapa leader kita dilihatkan data Bapak Ibu. Kita dilihatkan data perkembangan TNC dunia secara umum ya, enggak cross lining tapi secara umum perkembangannya bagaimana. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan distributor nomor 1 di dunia Bapak Ibu. Pertumbuhan jumlah orangnya. Ya. Tapi kalau dihitung omset per individu bulanan, jadi rata-rata omset per individu. Jadi total dari omset bulan tersebut dibagi total jumlah distributor. Indonesia itu hanya ranking kesekian di bawah Bapak Ibu. Ranking 1 di mana? Di China. Dan kalau Anda lihat kemarin di konferensi di China kemarin ya, siapa yang berangkat kemarin ke China? Ya, Anda ke konferensi Anda bisa lihat dari 200 berapa kemarin ya? Penerima mobil 200 sekian, itu 100 sekian dari China Bapak Ibu. Nomor 1, omset rata-rata individu personal salesnya ya, yang paling tinggi adalah dari China. Jadi kita menang orang, mereka menang gemuk Bapak Ibu. Gemuk omset maksudnya. Setiap orang itu gede-gede omsetnya. Beberapa leader saya ajak ngobrol, itu mereka setiap bulan, itu personal salesnya sekitar 8-9 juta. Oke? Saya pribadi setiap bulan minimum, kita bicara minimum ya, ayah saya, orang tua saya itu pakai produk 3 juta Bapak Ibu. Belum saya, anak saya 3, belum istri saya, belum mertua. Oke, itu saya baru pakai doang. Kemarin kita renovasi rumah, ngobrol-ngobrol, join belanja 1 juta, lumayan. Ya, join bintang 2. Itu saya juga lakukan Bapak Ibu. Ya,
Tapi maksudnya adalah ini tidak terduplikasi di bawah. Bintang 5 biasanya kalau tutup poin berapa belanjanya? Ayo ngaku. Kalau bisa 100 pas, betul nggak? Ayo ngaku nggak? Dicari kombinasi yang pas gitu kan? Kalau bisa lewat pun kalau bisa 101 gitu kan? Tapi nggak ketemu kan yang pas? Nggak pernah ketemu kan? Nggak akan pernah Bapak Ibu, sengaja harganya dibikin ganjil semua. Intinya adalah kita jago di sponsoring, makanya jumlah orangnya banyak. Tapi kita lemah di selling dan konsumsi. Orang bangun, lupa minum produk. Peringkat naik, penyakit juga nambah Bapak Ibu. Betul? Kita lemah di konsumsi dan kita lemah di selling. Bahkan ada beberapa leader dengan bangga bilang, saya tidak jualan. Ya gimana sih? Akhirnya grupnya semuanya nggak mau jualan, nggak mau konsumsi Bapak Ibu. Oke? Jadi ini kita mau rubah sedikit. Negara lain belajar ke Indonesia mengenai sponsoring. Sudah terbukti. Makanya leader-leader dari Indonesia dikirim kemana-mana untuk sharing mengenai ngembangin jaringan Bapak Ibu. Kita harus belajar apa? Konsumsi dan selling. Ya, jadi kalau seimbang pasti luar biasa di Indonesia Bapak Ibu. Itu dasarnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita mendorong grup untuk selling dan konsumsi? Mulainya dari mana? Mulainya dari leadernya Bapak Ibu. Kalau leadernya aja nggak mau, pasti grupnya juga nggak mau, betul nggak? Nah, gimana caranya mendorong leadernya untuk selling dan sponsoring secara otomatis? Cara tergampang. Nambahin syarat personal sales. Jadi ada wajib belanja, bintang 5 300 PV sebulan. Kecil sekali Bapak Ibu tuh belanja apa? 1 kotak Mooncort Bapak Ibu ya. Minum sekeluarga sehat semua. Oke, atau Anda beli kalsium berapa kotak, Anda bisa selling, bisa konsumsi, terserah. Tapi intinya, begitu syarat personal sales PPV kita naik, orang akan mulai memutar otak. Betul nggak? Antara konsumsi, investasi kesehatan, penting loh. Ya, kalau ke rumah sakit bisa nawar nggak? Anda sakit, harus operasi 10 juta. Jangan dong, 3 juta deh. Mana ada Bapak Ibu? Ingat loh, kita konsumsi ini, kita investasi kesehatan. Kemarin waktu kita ke China, tour leader kita, kan ada sekian base waktu itu ya. Nah, tour leader yang di base saya, dia cerita, dia tuh sudah membawa tour orang Indonesia kemana-mana, puluhan tahun Bapak Ibu. Pengalamannya panjang, dia sudah ke sekian ratus negara. Nah, dia cerita, orang Indonesia itu sudah terbukti istilahnya ya. Orang Indonesia itu, kalau soal kesehatan, politnya setengah mati. Tapi kalau soal baju, jam, tas, ikat pinggang, borosnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tapi untuk kesehatan, hitung-hitungannya luar biasa. Karena kita kebiasaan menilai dari luarnya. Ya. Jadi kemarin kita dimotivasi sama situ leader itu sepanjang jalan Bapak Ibu. Nomor 1, Anda harus sehat. Bagus. Ya. Jadi kita harus minum produknya, ngerti nggak? Jadi kalau Anda sehat, yang senang siapa sih? Kita juga, betul nggak? Oke? Jadi dengan personal sales naik, otomatis kita harus belanja produk lebih banyak. Kalau kita belanja lebih banyak, keluarga kita dipaksa lebih sehat loh. Aneh nggak? Keluarga kita dipaksa lebih sehat Bapak Ibu. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Jadi terima aja lah ya. Boleh nggak? Kita dipaksa sesuatu yang positif. Di unicorn Anda dipaksa sukses, bagus nggak? Nah, iya bagus dong. Kalau dipaksa untuk sesuatu yang positif, terima aja Bapak Ibu. Oke? Jadi dengan cara seperti ini, mendorong konsumsi dan mendorong selling. Waduh Pak, produknya sisa misalkan begitu. Anda presentasi mau selling, silakan. Nah, orang udah kepepet pasti mikir sendiri lah ya, nggak usah saya ajarin itu. Ya, orang udah pasti mikir sendiri itu. Oke, tapi sudah tahu ya dasarnya kenapa sih? Ya pertama memang karena penggabungan plan A dan plan B supaya simpel. Yang kedua adalah memang pengen mendorong selling dan konsumsi. Pak, kalau gitu kita full selling dan full konsumsi, kurang tepat juga Bapak Ibu. Karena namanya MLM adalah selalu kombinasi antara
sponsoring juga, selling juga, konsumsi juga. Selalu kombinasi itu. Nah, kita ini agak bablas ke sponsoring memang. Ya, semuanya difokuskan ke sana. Oke, pokoknya nambah jaringan, bintang 1 semua nggak apa-apa gitu kan. Ya, makanya begitu bonus keluar stres sendiri ya. Makanya sekarang marketing plan-nya diarahkan sedikit ke konsumsi dan selling juga. Enggak total, tapi diarahkan sedikit. Makanya Anda lihat bintang 1 harus belanja produk, betul nggak? Ya lagi ngapain di bintang 1 sih gitu loh, kok nggak ngapa-ngapain. Ya, mending joinnya nanti aja lah kalau udah siap gitu ya istilahnya lah, atau kembangin grup dulu gitu. Ya, minum produknya dong. Dan kedua, untuk leader-leadernya kita didorong untuk memberi contoh ke grup, selling dan sponsoring. Dengan cara paling gampang, nambah personal sales Bapak Ibu. Itu cara paling gampang. Ya, tapi dengan seperti ini secara langsung ya, efeknya adalah nanti di print out isinya akan berisi semua Bapak Ibu ya, makin sehat. Ngerti ya alasannya ya? Nah, kita lanjutkan. Bonus prestasi ini berhubungan dengan 3 hal. Kalau di kantor nyebutnya itu direct bonus sama indirect bonus ya. Kalau kita dari dulu kebiasaan nyebutnya bonus prestasi. Oke, nah hubungannya dengan 3 hal kalau bonus prestasi ini. Ada yang direct, ada yang indirect. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah bonus prestasi ini hubungannya dengan bonus potongan harga. Artinya kalau Anda sudah bintang 3, Anda belanja lagi, Anda mendapatkan kembali bonus sesuai dengan bonus prestasi Anda di bulan tersebut. Ya, misalkan seorang bintang 3 baru belanja 2020. Berarti kan dia punya kelebihan 20. Nah, 20-nya itu kembali sebagai bonus 16%. Orang baru gimana? Orang baru berarti otomatis memenuhi syarat 50 PV bulan itu kan? Yang opsional itu loh, bintang 3 opsional. Otomatis lewat dong, dia belanja 2000, syaratnya cuma 50 gitu. Makanya dia dapatnya 16%. Jadi kelebihan dari dia dapat kelebihan dari 2000, dia dapat 16%. Ya, ini Anda bisa tawarkan ke konsumen Bapak Ibu. Anda bisa cerita-cerita kayak kemarin ya, yang saya cerita, saya ada rekan yang lagi ngerombak rumah saya. Ya, ada beberapa bagian yang dibenerin ya, taman segala macam. Ya, dia cerita punya masalah kesehatan ini, terus saya cerita juga mengenai produknya segala macam. Saya dorong dia untuk join. Ya, meskipun hanya konsumen. Ya, dia bilang saya nggak mau ngembangin, nggak masalah. Ya kan? Tapi Anda join aja. Kenapa? Cuman bayar 85.000, tapi begitu nanti Bapak akumulasi dari awal join 2000 PV, semuanya setelah itu belanja diskon 16%. Kalau Anda bulan itu belanja 50 PV. Ya, otomatis konsumen kalau dia belanja, pasti dia lebih dari 50 dong, betul nggak? Dia akan dapat 16%. Dan nanti kalau akumulasi sampai 12.000, diskonnya jadi 20%, kan bintang 4. Jadi meskipun Anda konsumen, lebih bagus join. Cuma nambah 85 tapi sampai nanti. Nah, dia kemarin sih bilang mau mikir-mikir dulu. Ya saya bilang sih, kalau Bapak nggak join, nanti omsetnya masuk saya. Tapi kalau Bapak join, omset masuk Bapak diakumulasi 2.000 diskon 16%, 12.000 diskon 20%. Dan nanti kalau Bapak punya teman yang punya masalah kesehatan, kenalin ke saya. Saya presentasi, sponsornya Bapak dapat bonus. Nih, bonusnya gini. Lumayan kan? Iya juga ya gitu. Oke? Dia pulang, minum produknya, kerasa enak, besoknya bilang mau join Bapak Ibu. Lumayan, ya. Itulah luar biasa produk Tiansi. 6 pilar kita ini kuat sekali Bapak Ibu. Salah satunya adalah produk. Kalau produk kita bagus, orang memerlukan. Kalau produk gak bagus, hanya main marketing plan setengah mati Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari 6 pilar kita, bukan dari 6 pilar kita. Dari 6 pilar, salah satu yang paling lemah adalah marketing plan Bapak Ibu. Anda tahu nggak kenapa? Ada orang promosi MLM, marketing plan kita luar biasa. Ya kalau Anda gini-gini, wah Anda belum join aja dapat bonus katanya. Loh gimana caranya ya? Saya nggak tahu. Ya whatever lah, bonusnya per detik, per menit, setengah detik. Apapun promosi mereka. Tapi kalau pilar yang lain lemah itu bahaya. Kenapa? Karena marketing plan itu justru salah satu yang terlemah dari 6 pilar itu. Kenapa? Karena paling mudah ditiru Bapak Ibu. Ya, marketing plan itu tidak bisa di copyright, tidak dia paten setahu saya tidak bisa. Oke? Jadi seperti prosedur operasi itu di paten setahu saya tidak bisa. Atau seperti 1+1 2 itu di paten hak saya. Jadi itu rumus naga, orang lain nggak boleh pakai itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi marketing plan itu nggak bisa di paten gitu loh. Hanya saya yang pakai, yang lain nggak boleh, itu nggak bisa. Jadi artinya kalau suatu MLM meledak, biasanya dalam waktu singkat akan keluar MLM kompetitor dia yang marketing plan-nya sama persis Bapak Ibu. Ya, karena itu paling gampang ditiru. Nah, kalau lama dengan baru keluar, biasanya yang lama kena, betul nggak? Kalau sama persis.
Makanya penting sekali kalau kita punya nampilan yang kuat. Salah satunya produk yang luar biasa. Dan produk yang sudah terbukti luar biasa. Makanya waktu ngembanginnya kita enak banget gitu loh. Masuk lewat produk bisa, masuk lewat bisnis bisa gitu ya. Jadi Anda bisa promosikan seperti itu. Oke, dia lebih bagus join meskipun konsumen dan seterusnya. Berikutnya contoh yang lain, kalau Anda bintang 3 yang lama, Anda belanja 300 PV, ya Anda dapat potongan 16% ya segitu. Kalau bintang 8 dia dapat potongannya 36%. Jadi semakin lama Anda semakin peringkatnya tinggi, Anda semakin potongannya semakin besar, produknya semakin murah Bapak Ibu. Kemudian bonus sponsorisasi. Yang kedua ya, bonus prestasi adalah bonus sponsorisasi. Bintang 2 sponsor bintang 2 40.000. Bintang 3 sponsor bintang 2, nah ini tergantung Anda melakukan PPV atau enggak ya. Bintang 3 sponsor bintang 2, kalau Anda PPV 60.000, kalau tidak PPV 60.000, kalau Anda PPV 80.000. Bintang 3 sponsor bintang 3, kalau Anda tidak PPV itu 240.000, kalau Anda PPV 320.000. Selisihnya cukup banyak. Jadi kalau Anda melakukan sponsorisasi, jelas kita sarankan Anda lakukan PPV-nya ya. Nah, 320.000. Ini nyambung yang tadi Bapak Ibu. Kalau Anda bintang 3 sponsor bintang 3, Anda dapat 320.000. Kalau Anda pakai cara yang bintang 3 cara kedua tadi loh, 1000 PV, 1000, Anda bintang 3 juga, dapatnya berapa? 320.000 juga Bapak Ibu. Bonusnya sama, belanjanya separuh, luar biasa nggak? Nangkap ya? Oke, belanjanya separuh, bonusnya tapi sama. Gitu. Makanya tadi cara kedua bintang 3 itu juga menarik sekali. Placement sponsor tetap masih ada. Ya, Anda bisa sponsori langsung Anda atau ditaruh di bawah. Ya, konsultasikan keahlian Anda mengenai placement sponsor ini. Kemudian berikutnya adalah bonus selisih peringkat. Tadi kita udah bahas. Selisih peringkat, satu peringkat adalah 4%. Jadi kalau seorang bintang 8 punya 4 kaki seperti ini, 7, 7, 6, 6. Dari bintang 7-nya dia dapat 4%, dari bintang 6-nya dia dapat 8%. Kalau bintang 8 itu punya omset TNPV-nya 750 juta, bonusnya itu 40 juta Bapak Ibu. Sebagai bandingan. Marketing plan kita yang lama, untuk dengan kondisi yang sama, untuk bonus 40 juta, TNPV Anda itu kira-kira harus 1,2 M. Sekarang hanya 750 juta Bapak Ibu. Jadi jauh lebih ringan Bapak Ibu kerjanya. Nangkap ya? Jadi kerja kita lebih ringan untuk bonus lebih besar. Mantep. Yang kedua adalah bonus kepemimpinan. Nah ini ya, bonus kepemimpinan. Itu Anda dapatkan kalau Anda punya grup yang peringkatnya sama. Anda 5 ketemu 5, 6 ketemu 6, 7 ketemu 7 gitu. Anda bisa lihat angka-angkanya. 3 syarat untuk mendapatkan bonus kepemimpinan. Pertama, jelas Anda harus lakukan PPV. Anda harus punya GPV sesuai dengan syarat ya, set volumenya ya. Terus yang ketiga, ini yang baru. Oh ini syarat-syarat lama sebetulnya, angkanya berubah dikit-dikit lah ya. Nah yang ketiga ini syarat baru. Syaratnya adalah N+3. Anda akan mendapatkan sampai N kedalaman, N+3 kedalaman, N+3 generasi, kalau Anda punya N kaki yang masing-masing 10.000 PV. Contoh, bintang 8 yang punya 4 kaki, otomatis Anda dapat 4 plus 3. Berapa? 7 ke dalam. 7 generasi bintang 8 Bapak Ibu. Itu pun kalau Anda punya bintang 8 sampai 7 tumpuk, teman-teman gitu. Ya. Wah Pak, kalau gitu cara PAU tidak bisa diterapkan. Salah Bapak Ibu. Pada saat Anda bintang 8, Anda punya generasi berapa orang bintang 8? Ini juga 1 atau 2, betul. Anda punya 4 kaki aja, Anda bisa makan sampai 7 generasi loh. Anda dapatnya sampai 7 generasi. Ya, itu perlu waktu untuk 7 generasi Bapak Ibu. Ya, biasanya beberapa tahun itu. Makanya Anda punya waktu untuk ngembangin lagi berikutnya. Makanya tetap di awal kita bangun 4 kaki itu bagus. Ya, kita bisa fokus untuk membangun supaya cepat jadi dulu gitu. Selanjutnya lebih mudah. Kalau Anda sudah biasa membangun 4, bangun 8 juga bisa Bapak Ibu. Ya. Nah ini. Nah, syarat N+3 ini untuk bintang 5, 6, 7 bisa dibilang nggak usah dipedulikan. Jadi ini sebetulnya syarat terutama untuk bintang 8 ya. Untuk bintang 8 atau bronze buff. Bronze buff itu bonus kepemimpinan hitungannya pakai bintang 8. Contoh, seorang bintang 7 yang memenuhi syarat PPV dan GPV ya. Oh, dia punya 1 kaki aja yang 10 juta, bintang 7. 1 kaki aja di atas 10 juta. Berarti dia akan dapat berapa generasi? 1 plus 3, 4 Bapak Ibu. Dapat habis. Makanya bintang 5, 6, 7 bisa dibilang syaratnya itu nggak perlu lah. Ya, syarat N+3 ini hanya untuk bintang 8. Tuh bintang 8 seperti ini ya. Kalau Anda punya 4 kaki, tuh Anda lihat tuh. Anda sudah 7 kedalaman belum Bapak Ibu bintang 8-nya? Ya, lama Bapak Ibu. Ya, Anda kalau punya 4 kaki, Anda akan dapat sampai 7 generasi.
Yang ketiga BSI, ya bonus sharing internasional, syaratnya kurang lebih mirip ya, harus ada PPV, GPV dan ada syarat current per bulan ya, TNPV. Dan untuk 6 bulan awal diberi diskon Bapak Ibu. Kenapa kok dibeli syarat? Dulu, ini sedikit membahas, dulu syaratnya hanya untuk diamond. Kenapa kok sekarang di bronze, silver, gold diberi tambahan syarat meskipun cukup ringan ya? Ada beberapa alasan ya. Pertama, alasannya adalah untuk menyiapkan orang ke diamond. Kalau Anda nggak siap nanti waktu mau diamond stres semua. Ya, kaget karena diamond itu memang udah ada syarat dari dulu. Bronze, silver, gold enggak. Yang kedua, untuk menghindari orang investasi. Orang invest langsung bronze line bisa nggak? Bisa, kalau Anda punya duit. Dan dengan memenuhi syarat sedikit Anda dapat sharing internasional. Ya, dan sharing bronze akan dibagi-bagi ke banyak orang. Jadi dengan diberi syarat per kaki bulanan begitu, lebih menghargai orang yang lebih aktif Bapak Ibu. Ya, orang lebih aktif dihargai lebih banyak. Loh Pak, tapi kan kebetulan misalkan lagi ada yang grupnya ada yang masalah segala macam. Tidak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda leadership masih dapat terima semua. Dan ingat, karena kita full PV semua, ya kalau dulu kan ada bonus perkembangan, sekarang tidak ada. Bonus Anda akan jauh lebih naik. Ya, jadi sebetulnya bonusnya udah naik gitu loh. Cuma kalau Anda memenuhi syarat ini dapat lebih banyak gitu loh maksudnya, ya. Terus kemudian ada bonus prestasi seumur hidup juga. Nah, yang keempat atau terakhir adalah bonus khusus. Ya, ada bonus bronze lain ya, sampai ke director dari mobil tour, mobil, kapal, pesawat, villa ya, cash reward. Dan yang baru adalah bintang 5, bintang 6, mobil atau tour Cina senilai 1.500 US. Itu kira-kira berapa itu? Sekitar 13 juta ya, sekitar 13 jutaan. Anda boleh pilih salah satu. Kalau Anda dapat motor atau tour, Anda pilihnya apa? Siapa yang pilihnya tour? Siapa yang pilihnya motor? Ya, terima kasih ya. Seperti pengalaman saya di mana-mana, dulu kita pikir orang milihnya motor Bapak Ibu. Lebih banyak milih motor ya, tapi ternyata cukup seimbang ya, cukup seimbang antara motor dengan tour. Ya, karena orang bilang kalau beli motor gampang Pak, pakai 400.000 Pak pulang motor juga bisa katanya. Ya. Jadi ternyata cukup seimbang, yang pilih motor juga banyak, yang pilih tour juga banyak ya. Terserah Anda mau pilih yang mana, senilai 1.500 US. Gimana caranya? Untuk orang baru. Ya, Anda bisa presentasi orang baru, Anda bisa kasih tahu kalau Anda join dari sekarang 4 bulan mencapai bintang 6 tanpa syarat yang lain, Anda langsung terima motor atau tour gratis dari Tiangsi. 4 bulan. Ya, Anda bisa presentasi ke prospek baru ini 4 bulan. Kalau untuk yang lama atau yang nggak bisa 4 bulan bintang 6 bagaimana? Ada beberapa syarat kualifikasi yang kalau Anda penuhin Anda dapat langsung ya. Tidak ada batas jumlah Bapak Ibu. Jadi selama Anda memenuhi syarat, Tiansi akan memberikan motor atau tour untuk Anda semua. Tidak ada batas jumlah. Dan syaratnya sangat ringan. Oke, syaratnya sangat ringan. Salah satunya adalah ya kalau Anda new bintang 6, 4 bulan bintang 6, new bintang 6 otomatis langsung dapat ya. Tapi untuk yang tanding, salah satu syaratnya adalah Anda perlu punya 4 kaki yang 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta Bapak Ibu. Anda langsung 3 bulan Anda tahan, Anda dapat motor atau tour. Itu singkatnya ya, ada beberapa kecil-kecil yang lain, tapi kurang lebih begitu keadaannya. Menurut saya itu cukup mudah kalau Anda lakukan dengan serius. Ya, bintang 5, apalagi bintang 6. Ya, 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta. Harusnya bisa sekali lah. Sangat-sangat bisa sekali ya. Dan yang kedua, bintang 7, bintang 8 bronze, mobil keluarga senilai 15.000 US Bapak Ibu. Sekitar 100 berapa itu? 30 jutaan ya, tergantung kurs ya. Yang dapat adalah new bintang 8 dalam waktu 1 tahun. 1 tahun new bintang 8 langsung dapat. Jadi Anda ketemu prospek, misalkan dia sudah veteran MLM ya, udah sering MLM, Anda kasih tahu, Anda serius jalanin. Anda 4 bulan bintang 6 langsung dapat motor atau tour gratis. 8 bulan kemudian Anda bintang 8, Anda langsung dapat tambahan lagi mobil keluarga gratis Bapak Ibu. Itu belum bonus bulanan dan saya yakin sekali kalau dia setahun bisa bintang 8, mungkin setengah tahun kemudian akan dapat luxury car-nya Bapak Ibu. Menurut saya, ya, Anda kebayang nggak luar biasanya, ya? Bagi yang tidak setahun bintang 8, ya, new bintang 8 dalam setahun, ikutin kualifikasi atau untuk yang lama ikutin kualifikasi ya, ada beberapa syarat-syaratnya. Ya, ini beberapa syaratnya ya, mungkin Anda nggak kelihatan ya, teksnya kecil-kecil. Anda lihat di website sendiri. Ya, ini ada beberapa penjelasannya. Oke, motor dan mobil ya. Intinya adalah
Anda manfaatkan new marketing plan ini dengan new reward ini, Anda promosikan, ya. Kita akan bangkit bersama-sama, ya. Kita akan terbang. Mr. Lee, siapa yang hadir ke TAC Bali? Ya, bulan Mei, Bali. Ada beberapa ya. Nah, di situ Mr. Lee bilang apa? Dengan marketing plan baru ini akan ada musim semi kedua dari Tianxi, Bapak Ibu, ya. Saya yakin sekali new marketing plan ini dari atas sampai bawah luar biasa. Oke, dari bawah kita bahas analisa kesimpulan akhir, Bapak Ibu. Dari bawah mereka dapat cara baru bintang 3. 1000 PV, 1000 PV tadi. Dengan hanya belanja 50% dapat bonus yang sama meskipun nambah kerja sedikit. Tapi itu kan luar biasa, belanja cuma 50%. Oke, untuk leader tengahnya full PV semua. Kalau dulu ada bonus perkembangan ya, sekarang nggak ada, full PV semua. Jadi kalau yang lama Anda dibilang dapat prestasi 4%, dapatnya sebetulnya bukan 4%, Bapak Ibu. Kenapa? Karena omset 500.000 per lama dihitung pakai bonus perkembangan. Ya, jadi yang disebut 4% itu adalah omset di atas 500. Jadi kalau dihitung rata-rata itu kurang lebih paling cuma 3% Anda dapatnya, atau kadang 2,5 malah. Tergantung berapa banyak bintang 2 baru di grup Anda bulan itu. Tapi yang sekarang Bapak Ibu, Anda dapat 4%, ada benar-benar dapat 4% semuanya. Bayang ya, full. Kalau langsung kalikan 4%. Leadership juga sama. Karena leadership itu yang lama hitungannya omset di atas 500 PV. Ya, artinya disebut 1%, sebetulnya nggak 1%, itu paling 0,6. Karena banyak bintang 2 baru biasanya, betul nggak? Ya, tapi yang baru, kalau disebut 1%, Anda dapat benar-benar 1%, Bapak Ibu. Luar biasa banget menurut saya. Ya. Jadi leader tengah sampai atas full PV semuanya. Masih ditambah Tianxi menambah payout 1,5% untuk memberikan reward, Bapak Ibu. Ya, ditambahin reward untuk bintang 5, 6, 7, 8 bronze. Reward motor atau tour, reward mobil. Oke, dan untuk leader-leader atas ada tambahan bonus leadership segala macam. Jadi dari bawah sampai atas itu semuanya kebagian. Dan dengan adanya new reward, Anda tahu efeknya apa new reward ini? Anda perlu promosikan luar biasa new reward ini. Kenapa? Anda pernah lihat upline Anda atau seseorang lagi ngejar reward nggak, Bapak Ibu? Ngejar reward luxury car. Waduh, namanya orang ngejar reward, Bapak Ibu, itu bisa nggak tidur, Bapak Ibu. Waduh, deg-degannya gimana? Saya kan ngalamin juga. Ya, deg-degannya gimana? Kerja kerasnya gimana? Ya, kita benar-benar kerja keras bahkan berbulan-bulan terakhir itu, kerjanya gila-gilaan. Saya ada satu downline yang ngejar reward, Bapak Ibu, itu 3 bulan terakhir setiap hari gila-gilaan terus, kemana-mana dia ngabarin saya terus, Bapak Ibu. Oke, dan akhirnya ya happy ending, dia terima mobil, Bapak Ibu. Ya, nah orang ngejar reward itu kayak gitu. Makanya Anda lihat kalau lagi pengumuman reward, kok tiba-tiba diumumin tidak terima reward, namanya nggak disebut, Bapak Ibu, itu mulus-mulus perutnya pasti ya. Ya, aduh, mulusnya soalnya nggak cuma sehari, Bapak Ibu, nunggu setahun lagi. Ya, enggak apa-apa, tapi rewardnya Tianxi itu akumulasi tanpa batas waktu. Artinya cepat atau lambat Anda pasti terima rewardnya, Bapak Ibu. Tahun ini atau tahun depan, nggak masalah. Kita bangun untuk jangka panjang ya. Tapi maksud saya adalah namanya orang ngejar reward itu gila-gilaan. Nah, makanya kantor juga kepikiran gimana? Ya kalau yang lama kan rewardnya adanya di Silver Lion, ya, di diskon syaratnya kan jadi bronze 1 bintang 8 ya, di ranking segala macam. Tapi yang ngejar kan hanya peringkat-peringkat tertentu. Nah, gimana kalau rewardnya dideketin? Dan dideketin lagi. Kebayang nggak? Orang baru aja akan ngejar reward seperti para leader kemarin, Bapak Ibu. Orang baru loh. Orang baru 4 bulan ngejar reward motor atau tour. Makanya saya yakin sekali, ya, kalau kita manfaatkan dengan maksimal, ini akan menjadi musim semi kedua Tianxi kita. Dan Tianxi baru mulai September 2011, Bapak Ibu. Selamat berjuang, sekian dari saya dan selamat siang.